Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu minggu ini. Untuk alert robot yang muncul dari hari Senin tanggal 27 sampai hari Kamis tanggal 30, dan akan kita bahas menggunakan data hari Jumat. Ya, jadi weekly-nya akhir pekan, monthly-nya juga akhir bulan. Oke, mantap ya Bapak Ibu. Oke, ini dia Bapak Ibu untuk weekly review kita. Jadi saya mohon maaf ini agak telat karena baru pulang tadi liburan sama anak-anak ya. Maksudnya staycation aja di Jakarta. Minggu lalu kita ada alert ini dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Dan untuk yang 31-nya kita sudah buat aftermarket close-nya. Bapak Ibu nanti bisa lihat, saya lampirkan di deskripsi video. Sementara untuk tanggal 27 sampai tanggal 30 akan kita pilih 10 di voting oleh Bapak dan Ibu, dipilih. 5 terbanyak votingnya akan kita bahas menggunakan data hari Kamis, jadi update ya. Jadi menariknya ini weekly-nya jalan, monthly-nya jalan harusnya untuk penutupan hari Jumat. Jadi disclaimer on Bapak Ibu, tidak usah berlambat-lambat. Jadi trade at your own risk ya, resiko ditanggung masing-masing. Saya hanya sharing untuk edukasi saja. Weekly analysis aftermarket close analisisnya untuk hari Jumat sudah ada. Di sana Bapak Ibu penting untuk melihat bagaimana wake off-nya di akhir pekan. Bagaimana juga strukturnya ya di composite akhir pekan, struktur composite di akhir bulan. Silakan ditonton, linknya nanti saya masukkan ke dalam deskripsi video. Votingnya Bapak Ibu dari 10 ini suara yang masuk adalah 273, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang memberikan suaranya dari Adaro, Arto, BBYB, Bumi, Goto, HMSP, Harum, MAPI, MBMA, dan Merdeka. Dan dari 10 berapa ini? 10 atau 9? 10 saham yang kita sediakan ini Bapak Ibu pilih satu. Lalu suara tertinggi adalah Adaro. Oke, Adaro ini nggak tahu nih, apakah dipilih karena nyangkut? Apakah Adaro dipilih kemarin sudah profit taking dan mau lihat lagi nih, nanti ini saya mau masuknya di mana? Kan alertnya ada. Oke. Lalu Adaro 17%, 48 suara yang masuk, luar biasa ya. Bumi juga nih, gede nih. Kemarin juga ada yang nanya nih, Bumi bagaimana Pak di IHSG? Saya bilang ya, seperti namanya lah. Jadi dia membumi nih sahamnya. Dibanding dulu tahun 2006-2008 dia sampai 8.000 ya. Bumi 15%, 40 suara. Goto 14%, 38 suara. Nih Goto ini ada pergerakan. Kalau nggak salah dia adjusted EBITDA-nya sesuai ya Bapak Ibu, meningkat. Lalu ada Merdeka Baterai. Nah ini Merdeka Baterai ini 14%, 38 suara. Dia ini wake off-nya struktur besar mudah-mudahan belum terbentuk ya. Ini tinggal sabar saja. Lalu BBYB, Bapak Ibu, ini bank digital yang performanya luar biasa, 10%, 28 suara. Nanti kita akan analisa ya. Nah, bagi yang Arto juga sebenarnya menarik ini Bapak Ibu, weekly-nya dia berjalan. Tapi yang pilih cuma 4 ya, saya tidak bisa lakukan analisanya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Lalu HMSP. Nah, HMSP ini sama seperti gudang garam juga bagus dia, saya juga pegang. Tapi nggak dipilih, berarti kita tidak akan analisa. Harum, MAPI, dan MDKA. MDKA ini sepertinya banyak yang teriak-teriak ya di grup tadi. Saya pilih MDKA. Saya nggak tahu apakah dia pilihan sebenarnya MDKA lalu komporin orang pilih pilihannya di Bumi atau Goto, tapi dia dorong campaign supaya pilih MDKA. Saya nggak tahu juga. Kan saya tidak tahu apa yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Tapi sepertinya MDKA suaranya di bawah 28 lah ya. Di bawah 28 suara. Baik, jadi kita akan bahas Adaro, Bumi, Goto, MBMA, dan BBYB menggunakan data hari Jumat, dan kita akan fokus kepada pendekatan wake off. Alhamdulillah kemarin Bapak Ibu batch terakhir
Trading as Business untuk level basic dan intermediate. Batch 43 untuk round terakhir ya. Di tahun 2025 selesai. Nggak terasa juga, sudah 43 angkatan yang ikut. Jadi tahun ini sudah tidak ada workshop lagi. Selesai untuk trading as a business. Nanti tinggal satu lagi untuk level advance. Terima kasih. Pesertanya rame. 12 orang. Sudah full. Tidak ada kursi yang tersisa. Maksudnya benar-benar kursi kosong itu tidak ada. Kursi fisiknya udah nggak ada. Dan ditahankan ya. Nyaman atau tidak nyaman ditahankan oleh pesertanya. Sampai akhir bertahan. Ada yang datang dari Surabaya. Ada yang datang dari Jogja. Ada yang datang dari Semarang. Yang dari Jogja itu pagi berangkat naik pesawat sampai Soekarno-Hatta, datang lagi, lalu selesai workshop jam 5 balik lagi ke Jogja. Ada yang lagi perjalanan datang dari Semarang atau mana, ikut workshop, nyebrang ke Sumatera. Jadi memang effortnya luar biasa Bapak Ibu. Saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Artinya itu menjadi bekal ya Bapak Ibu. Ternyata memang ada yang bilang, Pak saya seperti diruqyah. Jadi selama ini apa yang dilakukan itu seperti diruqyah. Setelah ikut workshop baru terbuka. Nah ada yang bilang, saya sudah ikut lama Pak, baru harus ketemu. Ada yang dari tahun 2020 sudah ikut, sudah melihat di videonya. Nah baru ketemu kemarin. Kalau nggak salah peserta dari Semarang. Baru ketemu kemarin dan akhirnya dia bilang, iya memang akan seperti ruqyah. Jadi akan dilaksanakan apa yang dipesankan di dalam workshop ini. Nah, harga workshop ini murah ya Bapak Ibu. Kalau dibanding harga tiket Jogja, Semarang, pulang pergi, atau biaya hotelnya saja. Ada yang menginap kan. Jadi bukan masalah tentang biayanya, tapi ilmunya mudah-mudahan dapat. Ya saya sengaja bikin supaya terjangkau. Tapi tidak bisa online. Karena ya begitu tadi dia bilang. Dia sudah melihat online. Tapi memang harus ketemu dengan saya. Karena ini saya sudah bilang ini masalah uang ya. Jadi harus percaya dengan ilmu siapa yang memberikan. Saya tidak menjelek-jelekkan yang bikin online workshop. Tapi memang begitulah. Kalau udah ketemu baru. Kalau enggak kan enggak bisa bergerak ya. Jadi enggak tergerak. Enggak tahu triknya apa. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Capek, kita sama-sama capek. Tapi semoga menjadi bekal ilmu dan jadi, kalau bagi saya sih, saya sebelum ngajar saya harus belajar dulu. Jadi memperdalam juga ilmu saya. Banyak pertanyaan juga mempersiapkan apa yang saya hadapi ke depannya. Karena saya masih belajar juga sampai sekarang dari banyak pertanyaan dan kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain. Kadang kan kita belajar dari orang lain juga. Baik ya Bapak Ibu. Untuk level advance hanya tinggal satu ya, batch 15, tanggal 15 ini nggak bisa. Ya, karena ada keperluan saya, anak saya ujian. Persiapan menemani anak dia masuk ujian. Masuk SMA, ada. Oke, jadi cuma ada tanggal 8. Kapan lagi ada? Tahun depan. Ya, Bapak Ibu. Don't worry lah, saya tidak cari duit bikin workshop sering-sering. Memang tidak bikin workshopnya mahal-mahal. Cuman saya tidak bisa bikin workshop terus-terusan. Karena anak, kalau saya bikin workshop udah komplain aja. Bapak ini ngajar terus katanya. Ya udah. Jadi untuk bulan November ini cuma ada satu lagi. Kalau ada yang berminat mau belajar volume price analysis, insya Allah nanti kita ketemu di workshop trading as business dan volume price analysis Wyckoff method tahun depan ya. Oke. Nah, apa bedanya after market close dengan weekly? Jadi kalau di weekly itu pertama dia fokus membaca struktur Wyckoff-nya. Ya, dan dia akan melakukan analisa melihat lebih detail the weekly karena berdasarkan pengalaman saya, Wyckoff struktur itu di pasar saham Indonesia berjalan baik di time frame weekly. Memang daily bisa. Terus ada yang bertanya, Pak Roy, apakah bisa untuk 5 menit? Mungkin bisa ya, saya tidak pernah melakukan pula. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya, mungkin ada orang lain yang punya juga bermaksud Wyckoff. Ya saya dulu cari-cari nggak ada, jadi saya belajar sendiri dan saya jalani sendiri, tidak konsisten dia kalau berada 5 menit. Jadi saya konsistennya di weekly. Kadang-kadang ketemu di daily, tapi lebih banyak konsisten di weekly. Nggak tahu juga ya.
Jadi saya tidak tahu tuh karena saya mungkin tidak berpengalaman di situ. Sama seperti kalau saya bicara fundamental, saya nggak ahlinya, jadi pasti saya tidak akan bisa banyak bicara tentang fundamental. Nah, tapi kalau dari Wyckoff ini, saya sudah hampir belasan tahun lah pakai ini dan sudah berjalan di pasar saham saya memang mengacu kepada teori ini. Oke, teorinya simpel sekali dia bahwa pasar saham itu kalau kita lihat fasenya atau stagesnya, dia hanya terdiri dari 4 yang stages besar. Pertama, dia akan mengalami yang namanya akumulasi, lalu dia marking up, distribusi, lalu dia marking down. Nah, nanti kalau udah belajar level advance, kita akan ada ciri-ciri khusus seperti spring dan uptrust. Cuman begini, saya kadang-kadang ada yang bertanya di grup atau diskusi itu ya. Ada yang posting, Pak Roy, ini apakah spring atau uptrust? Ini berulang-ulang. Jadi dulu orang supaya kalau dia udah terlanjur nyangkut atau terlanjur masuk, dia bikin analisa, dikit-dikit spring, dikit-dikit uptrust. Jadi spring dan uptrust ini ada 8 ciri yang harus diamati ya. Jadi memang tidak semuanya harus ada spring. Dan spring ini terjadi dengan kondisi khusus. Oke, saya tidak bisa sharing karena memang harus diterangkan di dalam kelas dalam 1 hari gitu penjelasannya. Kalau nggak bisa. Makanya saya tidak bisa merespon kadang-kadang orang dikit-dikit tulis spring gitu. Kalau dia bertanya, terus saya bilang, oh itu salah. Tapi kalau saya ngomong itu salah, maka saya akan punya kewajiban untuk membenarkan. Nah, lebih aman kalau saya bilang tidak tahu ya. Bukan tidak tahu, ya harus saya analisa pertama. Seperti itu ya. Jadi memang kalau ada yang bertanya, Pak ini spring atau enggak, biasanya saya tidak jawab. Kalau dia belum dapat ilmunya. Oke. Itulah dia ya untuk Wyckoff. Dan pada kali kesempatan ini saya sharing ilmunya tidak tentang Wyckoff juga, tapi tentang saya lihat banyak yang berdiskusi harus balik kembali lagi ke basic-basic. Basicnya adalah kita trading itu harus sebagai bisnis. Ini yang tadi ya. Nah, saya akan sharing supaya Bapak Ibu juga menjadi acuan bahwa trading ini kalau mau selamat menurut saya kita harus jadikan sebagai bisnis. Karena kalau dia tidak sebagai bisnis maka akan menjadi gambling. Kemarin banyak diskusi di dalam kelas. Umumnya beberapa orang belum paham, nggak mengerti. Begitu saya ceritakan seharian, oh iya. Kalau keluar dari ini maka dia keluar dari bisnis maka akan gambling. Nah, apa itu yang disebut dengan trading as business? Pertama, trading itu harus menggunakan teknologi yang paling canggih, yang paling terbaru, yang paling efisien. Ya, jadi kita harus dalam berbisnis itu harus menggunakan teknologi secara efektif. Apapun itu, mau bikin warung, mau bikin toko, sekarang pakai teknologi. Kalau nggak kita akan ketinggalan ya, tidak efisien. Termasuk apakah itu pembayaran, accounting, pencatatan, itu harus pakai teknologi supaya efisien dan mudah. Kedua, kalau dalam trading itu harus punya business plan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bikin bisnis tanpa business plan, itu gambling itu. Oke, begitu juga dalam trading, harus punya trading plan. Kalau Bapak Ibu trading selama ini tidak punya trading plan, itu gambling. Ya. Ketiga adalah kalau trading sebelum membeli sahamnya harus menghitung risk dan rewardnya. Kalau Bapak Ibu modal nekat atau Bapak Ibu selama ini langsung beli aja pakai klik tanpa menghitung risk reward risk ratio, maka itu gambling. Jadi kalau mau profit konsisten, satu-satunya cara menurut pengalaman saya adalah kita harus jadikan trading itu sebagai bisnis. Kita harus mengamatin dulu resikonya berapa. Baru kita akan hitung rewardnya berapa. Kalau cocok, kita akan masuk. Jadi kalau tidak pernah menghitung reward dan rasio dan sebelum Bapak Ibu trading, itu namanya gambling. Terus yang keempat adalah, walaupun kita sudah persiapkan segalanya, kadang-kadang ada kejadian yang di luar perkiraan kita. Nah, maka kita dalam trading harus mempersiapkan atau antisipasi kondisi terburuk, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap recover, ya. Salah satunya adalah harus selalu punya cash. Nah, kemarin di kelas saya sudah bahas bagaimana salah satu caranya. Termasuk mengurangi lot, ya. Ini dampaknya secara psikologis. Kalau Bapak Ibu selalu punya cash, kalau sahamnya turun, berbeda
secara psikologi jika Bapak dan Ibu nyangkut tapi cash-nya sudah habis. Dibanding kalau Bapak Ibu punya cash 10% dari seluruh kapital, lalu sahamnya turun, ada saham turun. Nah, kalau masih punya cash, maka kita akan confident atau makan berdoa supaya lebih turun gitu ya. Yang terakhir, money management. Nah, ini tidak ada kompromi ya, money management. Kalau kita berkaitan bicara tentang uang, maka harus di-manage. Nah, Bapak Ibu selama ini apakah membeli sahamnya sudah diatur cara masuknya, mengatur cara duitnya, risk terhadap kapitalnya, risk per trade-nya, berapa alokasi yang bisa dimasukkan, dan berapa saham, berapa pembagian uang terhadap sahamnya, itu harus diatur. Kalau nggak diatur, ya gambling lah. Oke, jadi itu ya konsepnya. Cuman basa-basi saja supaya Bapak Ibu paham bahwa dalam trading kita tidak pakai teknologi sekarang, nggak bisa cuman pakai feelingmologi, cuman nggak bisa pakai asal nekat, harus pakai teknologi, apapun itu teknologinya, apakah Bapak Ibu mau sewa Bloomberg terminal, informasi yang canggih, ya terserah. Atau mau bikin high frequency trading, terserah. Harus punya trading plan. Jangan pernah trading tanpa trading plan. Sebelum membeli, harus menghitung dulu reward dan risk-nya. Baru selalu siapkan cash di dalam portofolionya. Jangan pernah full saham. Lalu atur money management setiap trading, setiap sahamnya diatur. Kapan unloading, kapan, ya itu harus diatur lah sendiri ya. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sahamnya untuk melakukan analisa. Baik, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help untuk melihat tutorial. List perintah yang tersedia. Lalu untuk tutorial ketik saja /tutorialnya ya. Nah, kita akan bahas dulu composite untuk mereview. Ini menariknya karena data daily, weekly, dan monthly-nya valid. Kita lihat dulu monthly, VPA monthly composite. Bapak Ibu bisa lihat nanti di detailnya di weekly stock analysis. Nah, di sini kita lihat weekly-nya Bapak Ibu ya. Weekly-nya dia mengatakan memang ada sinyal day move indicate strength. Tetapi dia tidak bisa naik tinggi dan dia tidak bisa turun dalam. Kenapa? Dia katakan mungkin ada supply dan demand area. Dia naik ke atas ada supply, dia turun ke bawah ada supply, sementara volumenya churn and climax fall up. Jadi dia terjadi churn baik atas dan bawah dan volumenya tinggi. Ya. Climax dia di posisi tinggi. Jadi di sini terjadi dia naik ke atas ada supply, could be supply, dia turun ke bawah ada demand yang masuk. Jadi undecisive, sedang terjadi pertarungan. Kita nggak tahu. Kalau saya sih ada yang tanya, Pak Roy bagaimana, optimis nggak? Kalau saya optimis. Biasanya kalau dia menyentuh lower downchian untuk mandi, dia akan naik tinggi. Dia sentuh lower downchian, dia akan naik tinggi. Dia jebol lower downchian, dia akan naik. Tapi dia harus pullback dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Udah 4 bulan naik kan? 1, 2, 3, 4 merah dulu atau turun dulu. Jadi nanti kalau masih hijau, dia merah dulu untuk naik lagi gitu Bapak Ibu. Jadi pas dia turun, ini kesempatan kita untuk buy. Saya sih punya cash masih ya. Ada beberapa yang sudah saya switching. Ini kalau ada yang dengar suara piano, anak saya lagi bermain. Oke. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly composite. Bapak Ibu nonton week after market close-nya untuk detail ya, di mana demand zone. Jadi kita lihat dia ada tekanan supply, terus ada demand, terus ada supply lagi, terus ada demand lagi. Nah, ini kan sahamnya naik. Nah, kemarin dia turun, jadi memang undecisive ya. Jadi kenaikan ini termasuk anomali juga. Jadi kalau dia turun ke bawah, saya akan menunggu dia di demand zone. Demand zone-nya di mana? Kita lihat dulu VPA daily-nya. Itu weekly-nya merah candle-nya ya. Sekarang kita lihat daily-nya. Daily-nya tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata. Jadi memang dalam beberapa hari ini dia tidak terlalu kuat. Oke. Sementara di sini volumenya turun. Oke, ini sideways.
Tetapi yang terakhir ini memang ada kenaikan dan sahamnya juga naik sini. Jadi ada kenaikan, cuman karena volumenya di bawah rata-rata, dia spreadnya juga di bawah rata-rata. Jadi memang di sini ini anti-decisif. Bisa jadi karena ada switching, termasuk saya juga melakukan switching ya. Oke. Apa yang kita lakukan? Kita tunggulah. Kita harus menunggu dia break upper downtrend dengan volume yang besar. Sementara ini volumenya kecil. Oke, jadi kita tunggu saja. Kalau saya view-nya bagaimana? Saya pengennya turun. Supaya saya bisa beli buy on weakness untuk naik lagi. Karena kan historicalnya begitu. Kalau Bapak Ibu lihat ini minggu, kalau dia sudah turun, dia sudah jebol dalam, dia akan naik. Cuman naiknya kan kita butuh candle merah ini. Sementara kita baru candle merah satu kali, ini sudah 4 bulan, belum ada candle merah. Sebaiknya memang ada candle merah. Jadi kalau ada candle merah, kita jangan panik. Justru itu gunakan sebagai kesempatan, asal kita tahu di mana harus membeli. VBP Composite. Kita lihat di manakah harus membeli ya. Jadi, tapi posisinya di saham ya, bukan kita nggak membeli IHSG. Jadi di bawah ini Bapak Ibu ada demand zone yang sudah dites sekali. Lalu di bawahnya di mana lagi? Ini yang sudah dites satu kali. Dites oleh ini, ya dia masih bisa ngetes inilah. Jadi kalau saya sih view-nya kalau untuk jangka panjang, alangkah baiknya dia turun dulu ke bawah, ngetes ini, mudah-mudahan tidak jebol. Kalau jebol, mungkin saya akan cash-nya lebih banyak untuk menunggu demand zone di bawah ini. Karena kalau dia tidak turun bawah, dia akan susah melesat naik tinggi. Dia harus ada pullback-nya. Nah, retracement-nya ini kadang-kadang kita tidak tahu turun kemana. Kita harus cari di mana demand zone berada ya. Mati pula. Sebentar Bapak Ibu. Kayaknya ada kendala nih. Kendala nggak bisa digerakkan. Saya nggak bisa pause ya sebentar ini. Sebentar. Mouse-nya berhenti tadi. Ganti baterai dulu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus pantau demand zone-nya ada di mana. Dan kedua, pantau gap-gap ini. Oke, jadi kalau sampai dia mengejar gap di bawah, ya itu kita harus kabur lah ya. Oke. Sekarang kita akan lihat saham pertama, yaitu Adaro. Alert Adaro. Adaro ini kemarin karena kawan-kawan di workshop kemarin tidak kebetulan kurang bagus rezekinya, di alert robotnya tidak ada yang the best time for buying, maka kita cari-cari, kita sepakat membahas Adaro. Nah, Adaro ini nanti insya Allah kalau saya ada waktu dan moodnya bagus, kita akan buatkan tutorial trading plan-nya. Jadi saya akan bahas sedikit detail untuk Adaro ya, berbeda dengan biasanya. Karena sekaligus digunakan untuk weekly stock analysis, untuk aftermarket, untuk ini ya, nanti kalau ada tutorial trading plan. Karena untuk merefresh apa yang dipelajari oleh teman-teman. Kebetulan saya sudah masuk dan saya masuknya di second chance to buy ya. Oke, Adaro. Adaro ini kalau kita katakan dia tidak fresh. Freshnya mungkin tanggal bulan 9. Tapi dia ada alert bulan 10 banyak, mungkin itu indikasi kuat. Ya, Adaro sudah bottoming. Kita cek dengan Speedo, nice to know saja, Speedo Adaro. Ya, khusus Adaro ini saya akan bahas lengkap karena nanti kita akan gunakan untuk tutorial. Adaro daily-nya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya, Speedo Adaro. Jadi weekly-nya juga Adaro berada di zona grid untuk akhir bulan. Jadi demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Adaro. Adaro kalau lihat daily-nya sudah bergerak menguat di zona grid ya, relatif terhadap composite. Kita cek dengan weekly Star Adaro. Adaro composite kalau nggak salah tadi weekly-nya
candle-nya merah ya. Nah, Adaro, kalau kita lihat di weekly, dia bottoming ini Bapak Ibu. Dia dekat-dekat zona panic. Arahnya sudah menuju hope, tapi belum masuk ke dalam segitiga ini. Sebenarnya kita tunggu 1 minggu lagi, maka dia akan kita sebut sebagai Adaro ini sebagai habis panik terbitlah hope. Tapi belum, cuman arahnya sudah masuk ke hope. Masih di zona panik. Mudah-mudahan segera masuk ke saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Berarti dia mainnya di weekly ya. Nanti dia main di weekly, entry di daily. Jadi Bapak Ibu kalau cari saham, jangan sembarangan juga lempar ke orang. Wah ini sahamnya bagus. Begitu dilihat monthly. Gimana cara masuknya entry di monthly Bapak Ibu? Entry itu harus di daily. Strukturnya masuk di weekly. Monthly untuk struktur besar. Saya lihat tadi di dalam grup ada yang diskusi apa. SEMP. Dia masukkan monthly. Ya gimana kita mau entry? Kan nambah pikiran. Masalah mikir lagi cara entry-nya gimana. Berarti reward-nya nggak bagus gitu. Kecuali di daily, risk-nya lebih kecil dibanding risk kalau pakai chart weekly gitu loh. Oke ya. Sekarang kita lihat Adaro, kita lihat dulu VPA monthly Adaro. Kita akan lihat struktur besarnya dan Adaro monthly-nya sudah valid, volumenya sudah selesai. Dia oke, kita lihat apa sinyalnya. Sinyalnya dia katakan strength in returning after downtrend. Jadi sejak tahun 2004 Adaro ini jatuh. Turun dan dia bilang returning. Ada sinyal namanya stopping volume. Ya, jadi di dalam VPA ada namanya sinyal stopping volume. Yang sudah ikut workshop bisa dibuka-buka lagi material VPA-nya. Kalau yang belum ikut workshop bisa nonton tutorial sign of strength ya, ketik tutorial ada sign of strength di situ. Jadi dia katakan ini umumnya indikasi bearish-nya sudah mau selesai. Double bottom dan dia ada sinyal stopping volume. Lihat volumenya, warna hijau. Climax fall up, kemarin di kelas saya sudah ajarkan apa itu climax fall up kalau dia lagi bottoming ya. Jadi bisa dikatakan di monthly-nya Adaro ini bottoming. Dan saya kemarin sudah masuk ya. Minggu lalu dan dia turun terus saya masuk gitu, buy on weakness-nya. Dan stop loss-nya ultimate-nya ada di 1600 kurang 2 tick. Kalau dia close di bawah 1600 atau 1590, 1585, 1580, jangan ditahan, exit. Karena ini lower downtrend atau support yang kuat. Bahaya kalau dia jebol. Oke, kenapa? Kita lihat VBP-nya. VBP monthly Adaro, dia akan kejar demand zone di bawahnya. Jadi boleh masuk Adaro, tapi wajib stop loss. Oke, dia tertahan di sini. Kenapa? Ada demand zone sekarang. Sekarang ini dia masih kategori supply and demand ya. Nanti kalau dia naik ke atas, maka dia monthly yang menjadi demand. Kalau ini jebol kemana? Kira-kira tahu nggak akan jatuh? Nah, dari data kita bisa lihat. Kalau dia jatuh, kita exit, kita beli di 1200 sampai 1100. Kenapa? Ini demand. Kan? Ini demand zone. Makanya wajib, kalau nggak nyangkut nih, dia akan turun ke bawah supaya siklusnya selesai. Biasanya dia akan selesai. Ini kan nanti kita belajar, ini ada disebut rally based rally, dia akan ngetes di sini. Tapi biasanya akan jebol. Nah, ini bisa kita manfaatin untuk mungkin profit taking di sinilah, di sini profit taking atau mungkin 2800. Oke, karena dia harus mengambil supply dari sebelah sana, biasanya ini mau ada gap yang ditutup di antaranya. Nanti kita akan hitung risk reward ratio. Tetapi stop loss jangan sampai lepas ya. Harus lapis 5 di Adaro ini. VPA weekly Adaro. Kita lihat weekly-nya. Tahu kan? Berarti stop loss-nya jangan sampai. Nah, kemarin itu kalau kita lihat ya di sini selling climax authorization. Nanti kalau di daily ya ini adalah siklus baru. Siklus sendiri, dia sudah bottoming ya. Di sini volumenya besar. Jadi volumenya nih lihat. Terjadi akumulasi dalam weekly 3 ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa diabaikan.
dia adalah climax fall up. Ini demand yang masuknya kuat. Jadi pun kalau dia masuk, dia biasa akan dia kalau lihat di daily nanti sudah memberikan second chance to buy. Mengapa saya sudah masuk? Dan di sini stop loss-nya kalau pakai monthly kita di 1600 kurang 2 tick, kalau pakai weekly 1615. Stop loss-nya di 1615. Ya, kalau mau konservatif pakai 1590. Pokoknya ini adalah zona stop loss. Saya pakai di mana? Saya pakai yang weekly. Oke. Jadi kenapa masuk di Adaro? Lihat volumenya. Oke, kita lihat supply-nya ada nggak? VBP weekly Adaro. Lihat supply-nya. Nah, target kalau kita buat trading plan yang tingginya di sini Bapak Ibu. Ya, ini ada supply zone. Ya, TP-nya di sini jual 50%. Jadi nanti ini kan ada demand zone di sini. Kalau dia turun, ini posisi kita buy on weakness. Stop loss di bawah. Kenapa? Kita masih menunggu ready to uptrend. Bapak Ibu yang kemarin sudah di kelas kita sudah pelajari namanya ready to uptrend. Kita masih punya low di sini, high, dia turun dulu. Jadi jaga atas, jaga bawah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan turun untuk dapat naik ke atas dan dia break weekly-nya. Kalau main di weekly, targetnya di sini nanti. Ya, ini 2800 berapa lah, nggak tahu ini Bapak Ibu saya hitung. Kenapa? Di sini ada supply. Jelas ya, sistematis ya. Ini apa? Ini di daily-nya nanti gap. Oke, kita lihat VPA Adaro. Ini sekaligus menjelaskan kepada Bapak Ibu yang kemarin kita membuat tutorial trading plan. Oke. Nah, di daily nggak kelihatan di sini, nanti kita lihat ya. Jadi, di mana belinya? Ini adalah the best time for buying. Jelas ya. Jadi, stop loss di mana? Kalau pakai daily, stop lossnya di 1615, 1610 sampai 1600 lah. Ya, jadi sampai 1600 itu stop loss di bawah ini sampai 1600. Jadi 1625 kurang 2 tick adalah 1615. Ya, ini kurang 2 tick nih, lower down-nya. Lalu bikin berlapis 1610, 1605, 1600. Itu stop loss-nya. Oke, ini the best time for buying, maka dia akan memberikan second chance to buy. Jadi saya ini jaga atas, jaga bawah. Jadi bentuknya piramida, misalnya 100 lot, ya diatur lah. Ya, kena semua. Di sini ada yang belum fire sampai sekarang. Oke ya. Nanti kita akan buat trading plan-nya. Sekarang dia memberikan second chance to buy. Ini sudah break lagi. Ini mungkin dia akan memberikan kesempatan ketiga untuk membeli. Jadi kalau yang sudah punya trading plan di sini sudah selesai, punya Adaro. Tapi yang punya trading plan di sini nanti kita akan the best time for buying ya. Kalau ini menjadi the best time for buying, maka seolah-olah kita mendapatkan second chance to buy sekarang. Ya, jadi kalau ini ditarik, ya, kalau ini ditarik, maka ini menjadi the best time for buying. Oke, dia akan turun. Sesuai teori, dia akan turun mengambil disebut dengan resistance become support. Oke, ini adalah second chance to buy. Kalau to buy ya. Kalau ini adalah the best time for buying. Kan tergantung analisa masing-masing ya. Nah, kalau di sini yang mana lebih pas Pak Roy? Menurut saya lebih pas di sini. Tapi kebetulan saya entry di sini karena dia sudah break ya. Jadi saya tunggu di sini dapat. Kenapa guys? Maka kita punya low, punya high, high low, high high. Ready to uptrend. Oke, targetnya di mana? Nah, kalau konservatif stop loss di sini, kalau agresif stop loss di sini ya, Bapak Ibu. Targetnya nanti kalau nggak salah kita pakai di atas lah, nantilah ya. Nah, lihat dia naik, spreadnya kecil, menurun. Ini spreadnya besar, volumenya lebih menurun. Walaupun dia di atas rata-rata, nggak apa-apa. Jadi dia menjemput demand yang second chance to buy nih. Jadi nanti kita pasang lagi lah stop loss buy on weakness di sini, terserah. Mudah-mudahan dia turun dulu untuk naik lagi ya. Jadi kalau secara teorinya low high low high ya dia turun ya, nanti ini harusnya ada demand zone di sini untuk kena dia naik ke atas ya.
Tapi kan kalau dia bermain di weekly, dia akan ngetes lagi bottom ke bawah. Oke? Jadi nanti kita buatlah trading plan-nya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, candle terakhir ini dia turun, indicate weakness, tapi volumenya downfall. Pak, ini dia rata-rata. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita lihat trennya turun. Sekarang kita lihat dengan VBP Adaro. Nah, kalau VBP Adaro, berarti kita akan lihat dia ada demand zone di sini. Juga ada demand zone di bawah ya. Nah, ini kita akan nanti jaga atas, jaga bawah ya Bapak Ibu. Jaga bawah. Targetnya nanti sebelah sana, mungkin targetnya di mana lah ya. Sebelah sana kita cari nanti. Pakai trailing view. Oke, yang jelas kita akan, kalau buat trading plan di Adaro ini, jangan lupa jaga atas, terus jaga bawah. Jaga bawah, terutama di sini dijaga, jangan sampai lewat, karena ini demand zone, nanti stop loss di bawah ya. Lalu bagaimana cara jaga bawahnya, Bapak Ibu? Kita pakai perintah namanya pif Adaro. Langsung saja ya, nggak usah pakai yang lain-lainnya. Foreign flow untuk Adaro. Jadi Adaro ini, atau Alam Tree Bapak Ibu, dia asingnya net sell kemarin 87,9 miliar, dalam 5 hari ada net buy 24,8 miliar net buy. Tapi dalam 20 hari ada 131 miliar net sell, ada 60 hari ada 1,8 triliun ya. Dalam 100 hari ada 2,5 triliun asingnya net sell. Di sini besar sekali, mungkin switching ya di sini. Nah, di mana kita pasang order buy on weakness besok? Jadi kalau Bapak Ibu punya cash, berdoanya turun ya. Turun sih. Saya masih ada di paling bawah. Belum fire. Nah, ini akan saya, dari sisa ini saya akan, misalnya ini ada sisa 20 lot, ini atau 50 lot atau 100 lot. Ini saya akan bagi-bagi di sini. 10 mungkin, ini mungkin 30, ini mungkin 50 ya. Pokoknya sampai bawah lah. Jadi saya akan tambah piramida di sini sama jaga atas sedikit. Tapi saya sudah punya ya di sini ya. Ya kalau dia turun, yang bawah ini saya pindahin lagi ke atas. Ini sudah saya ajarkan bagaimana caranya membuat piramida. Nah, kita akan pasang ordernya di S1. Pertama jaga atas, satu tick di atasnya berapa. Baru kita akan pasang order buy di 1835, order buy di 1795, order buy di 1715, sama order buy di 1625. Oke, jadi kita akan pasang, berdoanya kita supaya ada turun. Jadi semakin turun kita akan dapat full. Oke, jadi yang sudah punya di sini saya, kalau dia dapat lagi maka akan averaging. Oke, sekarang posisi saya sudah positif, tapi masih ada sisa, maka saya akan naikkan dulu. Karena kita pasang order atas, order bawah. Kenapa saya begitu kan? Karena dia membentuk new higher high. New high ya, new high. Oke, sekarang kita lihat dengan tren dulu. Tren Adaro. Gak apa-apalah, kita mau lihat ini ya. Saya mau lihat level-levelnya. Ini yang mau saya lihat tadi. Target saya di mana? Target saya ini. Nggak kelihatan ya. Weekly, daily, weekly kayaknya. Trennya sudah up ya, Bapak Ibu. Jadi, kenapa kita beli? Trennya sudah up, dia under value, jualnya 3.000-an. Lalu dia pullback. Nah, ini level-level bisa buy on weakness. Jadi banyak level yang bisa kita gunakan untuk buy on weakness. Kita lihat PWS Adaro, apakah sudah keluar flowernya? Flowernya sudah ada ya, Bapak Ibu. Nih, sudah ada flowernya dan langsung berubah. Jadi dia akan mantul-mantul di abu-abu. Down, trennya down karena terakhir, tapi zonanya masih zona akumulasi. Weak ya akumulasinya. Kalau dia jatuh lagi, itu justru kesempatan kita buy on weakness. Kalau dalam zona akumulasi weak ini. Oke. Itu nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan ada waktu saya akan buatkan tutorial trading plan sekaligus membantu Bapak dan Ibu kemarin yang workshop trading as business. Kita sepakat untuk memilih Adaro, tapi kan kalau dalam kelas itu sambil ngantuk-ngantuk, sambil dicekokin materi seharian, tentu fokusnya berkurang, harus dibuatkan videonya. Kita lanjut saham berikutnya adalah Bumi, alert Bumi. Bumi ini juga kemarin ada yang bertanya, jadi paling enak jawabnya dengan analisa.
Oke, bumi ini sebenarnya dia kembali masuk ke dalam Kompas 100 di tahun 2005 ini, bulan Agustus kalau nggak salah. Dan semenjak itu dia ada alert berkali-kali. Boleh dikatakan freshnya karena dia masuk kembali ke dalam Kompas 100. Kayaknya sepertinya ada juga pergantian pengendali ya, Bapak Ibu. Oke. Tanggal 10 Januari, tanggal 10 bulan tanggal 1 bulan 10 ada, tanggal 28 bulan 10 ada. Artinya mungkin dia tidak fresh atau sudah naik tinggi di daily-nya. Kita cek dengan Speedo bumi. Kita cek daily saja ya. Dia berada di zona grid. Kita cek dengan star bumi. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Star bumi, rotasi saham bumi, dia berbalik Bapak Ibu. Sekarang dia berada di zona grid dan bergerak menguat. Ini harus cek weekly ya. Star bumi. Karena bolak-balik begini, kita perlu saham yang pergerakan lebih stabil, yaitu pakai chart weekly. Oh, dia sudah masuk ke zona hope ini. Oke, sekarang kita lihat VPA monthly bumi. Jadi dulu tuh bumi ini sesuai namanya Bapak Ibu. Namanya adalah saham bumi, jadi dia benar-benar membumi ya. Dulu. Jadi dia kalau nggak salah mentok di berapa nih? Ya mentok di 50 atau berapa ya Bapak Ibu gitu. Ya dia sempat naik, ya digunakan sebagai kendaraan lah dulu. Sekarang kalau mau dikatakan apakah bumi ini sebagai saham yang sedang akumulasi, nggak tahu juga Bapak Ibu ya, karena sahamnya tidak bergerak-gerak. Kalau lihat dulu yang di sana nih, yang tahun 2006, mungkin ada yang tinggal beli di 8.000. Saya nggak tahu juga itu, saya juga melihat saham bumi. Dan kawan saya juga banyak yang ada juga yang bekerja di KPC ya. Ini produksinya tinggi, tapi kemana duitnya dulu? Oke. Entah kenapa utangnya gede banget. Nah, di sini ada volume besar, di sini ada volume besar. Pasti ada sesuatu di sana. Pasti ada sesuatu lah. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly. Nah, kita lihat strukturnya weekly dulu karena kita akan masuk ke entry apakah layak masuk atau tidak. Jadi kalau lihat bumi, dia siklusnya sepertinya bolak-balik seperti itu saja ya Bapak Ibu. Kalau dia turun lagi, ini selling climax. Kalau wake off di daily-nya marking up, distribusi. Ya ini ada semacam spiky, jebakan Batman, lalu turun lagi, marking down. Kembali lagi, akumulasi, marking up, distribusi, jebakan lagi. Distribusi lagi, marking down, akumulasi. Nah sekarang dia ke atas. Kalau dia bentuk low lagi, high, low, lower, low, maka dia akan turun lagi. Belinya di bawah berarti. Kita kan cuma bisa mengacu kepada pola saja ya. Sementara ini polanya seperti itu. Nah, mungkin ada perbedaan di Juli dan Oktober ini. Kenapa? Volumenya besar. Tapi sayang volumenya besar ini adalah tune. Artinya saat dia naik, supply-nya masuk. Lalu divalidasi dengan climax fall down. Hari ini, bukan hari ini. Minggu ini, dia dua candle warna hijau. Tapi volumenya kecil. Walaupun dia up volume. Ya. Jadi ada sesuatu yang besar di sini kalau tampaknya dari baik itu tune maupun kalau fall down supply-nya masuk. Kenapa? Di sini zona supply. Oke, jadi kalau lihat kecenderungan, kalau volumenya tidak besar saat dia naik, maka kecenderungan akan turun. Menurut saya sih sabar aja nunggu di bawah. Ya saya ngomong seenaknya gitu karena saya nggak punya. Kalau yang punya mungkin sakit hati saya ngomong supaya bumi turun ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bicara karena volumenya aja tadi tidak oke di weekly-nya. Kalau dia naik, volume candle hijau, volumenya kecil mau gimana? Oke. Nah, untuk menyenangkan hati, kita buat analisa yang logis ya. Kalau mau dia naik tinggi, dia harus close di atas 168. Supaya apa? Ini low, ini high low. Nah, cuman bisa dikatakan valid nanti kalau dia close di atas. Kalau nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Jadi mau ngomong dia akan naik ke atas, saya optimis, tapi data seperti ini agak susah ya. Apalagi kalau nanti candle merah dia membentuk low. Itu dah. Tunggu saja di bawah. Tapi ini ada demand zone nih, Bapak Ibu. Ya, nanti analisa sendiri coba. Kita lihat VPA bumi. Nanti kita lihat demand zone-nya di daily saja biar lebih jelas. Oh, ini dia ya. Oke, ini adalah semacam reakumulasi. Jadi kalau kita lihat analisa di daily-nya, ini bulan April Donald Trump naik. Ini ada reakumulasi ya. Ini ada spring. Ada spring ya. Jadi jangan sedikit-sedikit spring, tapi kalau ada spring benar, ya dia masuk ke dalam, lihat volumenya ada peningkatan. Oke, di sini dia ke atas.
Ini kita sebut dengan reakumulasi. Oke, jadi kalau stop loss sementara jangan close di bawah 126 ya. Ini mulai unloading karena kalau udah close di bawah kita punya high, ini punya low, low terhadap high. Kalau udah close di bawah maka dia menjadi lower low. Ini ready to downtrend. Kalau mau exit dulu, tunggu di sini ya, ada demand zone. Karena pola di sini volumenya berbeda sendiri, hanya saja kenaikan ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang mau lihat bagaimana bicara tentang data, faktanya dia naik Bapak Ibu. Faktanya, sepakat kita semua, dia trend up. Lihat volumenya kecil-kecil saja seperti ini, tidak ada indikasi kenaikan ini di support. Sementara itu saat dia naik, terjadi distribusi. Ya, terjadi distribusi. Dia sedang naik, ini dicicil jual. Oke. Ya, gitulah ya, Bapak Ibu, apa lu buat. Jadi pastikan stop loss-nya terjaga. Kita lihat foreign flow, PF Bumi. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bumi. Meskipun hari Jumat dia net buy 4,75, tapi dari 5 hari sampai 100 hari asingnya net sell terus ya Bapak Ibu, cukup besar. Mulai 20 hari 500 miliar, dan 60 hari 300 miliar net sell, dan 100 hari ada 500 miliar net sell. Jadi besar, jadi awal-awal Oktober ini keluarnya masih trennya distribusi. Ya belum ada pembalikan atau golden cross. Artinya asingnya masih keluar terus ini. Oke. Sekarang kita lihat saham berikutnya. Kok saya ketik alert? Bahwa itu Goto. Nah, Goto kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangan masih tetap rugi. Kalau orang yang strict nggak mau pegang rugi ya nggak mau. Tapi orang yang punya berharap ini ada potensi mungkin sudah mulai nunggu. Dari beberapa influencer, kalau Bapak Ibu lihat entah siapalah itu influencer banyak di dunia maya ini yang mengatakan zona aman membeli Goto adalah di 50. Iyalah. Bener lah. Karena walaupun ada aturan harga saham bisa jatuh di bawah 50, tapi udah dibuat aturannya agak berat ya. Goto ada dibuat untuk melindungi supaya Goto tidak jatuh. Karena Goto jatuh nih, goyang nih Bapak Ibu, retailnya pasti banyak yang nyangkut. Baik, ya itu informasi tentang laporan keuangan ya. Katanya adjusted EBITDA-nya bagus ya sebelum pajak. Kita lihatlah dari volume price-nya. Kita cek dulu dengan Speedo, Goto, bagaimana speedometernya untuk Goto. Nanti saya kasih daily-nya saja. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Goto. Mudah-mudahan nggak perlu lihat weekly ya. Goto, ya dia sudah bergerak di zona grid. Bapak Ibu cek weekly-nya saja. Lihat jarak 6 bintangnya menguat relatif terhadap composite. Kita lihat VPA monthly Goto. Ya Goto ini kalau di bawah 55, di bawah 60 belilah. Jadi kalau lihat struktur Wyckoff-nya bagaimana Pak? Ya ini adalah marking down. Faktanya seperti itu. Dan dia terus marking down, dia mentok di 50. Jadi inilah penyebabnya orang mengatakan bahwa aman kalau beli di 50. Ya dia mentok di sana. Seperti tadi ada yang bilang di dalam grup diskusi dia mau beli saham dada dengan buy on weakness, tapi sahamnya mentok 50, mau beli buy on weakness di 50. Ya nggak ada keluar offeringnya lah. Kan udah mentok di 50. 50. Sama ini. Bapak Ibu bikin order GTC aja, buy di 60. Ya ini aman. Bagaimana sekarang? Dia sedang bergerak, volumenya rata-rata saja, belum ada signifikan. Yang signifikannya, jadi kalau struktur besarnya, mungkin dia suatu saat nanti akan muncul Wyckoff-nya. Jadi, kalau saya berbicara analisa data yang ada, ini kita sebut dengan markdown. Gampang saja, karena sudah terjadi datanya. Lalu, di fase ini adalah akumulasi. Ya, dia tidak mungkin redistribusi. Kenapa? Dia mentok di 50, jadi ini menurut saya sudah benar. Jadi sekarang Goto berada di fase Wyckoff accumulation. Nah, kalau dia fase accumulation, Bapak Ibu akumulasi lah. Di mana? Menurut para influencer adalah di 50 perak. Ya, saya nggak membantah. Ya, 50. Jadi pasang order sampai 50 ini ya. Bila perlu di 50 perak itu 1 juta lot. Begitu ya. Kalau bisa, kalau ada duitnya.
Oke, kita lihat volumenya. Volumenya terjadi up volume ya, Bapak Ibu. Ini up volume. Dan di sini sejak tahun 2004 akhirnya dia hijau. Berarti terjadi akumulasi nih dalam senyap ya. Kalau di monthly. Mudah-mudahan dia naik. Nanti seperti buka ya Bapak Ibu. Ya, akhirnya naik ke atas. Kalau sekarang mungkin bicara aja, tapi kita bicara aja wake off-nya bahwa dia ini fase akumulasi. Zona paling aman beli menurut influencer adalah 50. Menurut saya di mana? Ya, dari sekarang sampai 50 itu kalau bisa beli, beli aja. Kan kita nggak tahu kalau nunggu 50. Siapa tahu dia nggak sampai 50 terus berangkat, ya nggak dapat barang. Kecuali sisa-sisa nyangkut. Karena ini kalau naik, harus didukung oleh demand yang kuat, sebab retail yang nyangkut luar biasa. Yang berjamaah nyangkutnya banyak. Ya. Kita lihat weekly-nya, VPA. Tunggulah, ya. Kalau lihat VBP monthly-nya dulu, Goto ya. Kenapa kita katakan itu akumulasi? Maka di situ ada zona yang besar. Ya ini akumulasinya ya. Sekarang kita lihat VPA weekly Goto. Nanti kita mau lihat on jualnya di mana nih. Yang pasti kesimpulannya Goto berada di zona akumulasi karena ya dia mentok di 50. Oke, marking down Bapak Ibu, dia akumulasi. Jadi kalau mau jual di sini. Berapa nih nggak tahu nih harganya. Ya, setinggi-tingginya ini dulu. Nanti di atas bicara kena ini jual 50%. Karena ini terjadi akumulasi serta sudah setahun hampir 2 tahun ya. Setahun, 2 tahun terjadi akumulasi lebih. Jadi kalau dia turun ke bawah, akumulasi terus ya, sebentuk di 60 itu risknya kecil. Sekarang dalam beberapa minggu Bapak Ibu, dia flat ya, flat turun sedikit. Tapi dalam senyap dia terjadi akumulasi. Di mana nih? Sembarang ngomong terjadi akumulasi. Coba lihat ini. Ya, dia flat, nggak bisa mentok ke bawah. Ada yang nampung. Jelas ya? Nah, cuman sampai mananya yang kita nggak tahu. Membuat trading plan mungkin kalau beli di harga 60, jual di 140 udah beggar tuh ya. Udah lumayan ya. Main di situ aja lah. Sinyalnya apa? High volume up bar closing indicator strength. Jadi dia menyatakan ini ada indikasi menguat, sinyalnya sudah ada warna purple. Volumenya ledak, volume dalam weekly. Ini ledakan volume weekly nih Bapak Ibu. Boom ya. Oke, mantap. VBP weekly Goto. Kita lihat dimensionnya. Mohon maaf kalau lebih dari 1 jam. Oh iya. Jadi kalau diturunin targetnya pakai jual di sini aja dulu Bapak Ibu. Jual di sini 25%, 120, beli di harga 60 misalnya, jual di 120. Ini jual 25% atau 30%, di sini jual lagi ya Bapak Ibu. Ini karena ini ada supply, tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan ini adalah supply zone. Jadi kalau dia naik ke atas, jual dulu sini setengah, 50% atau 25%. Jadi amankan dulu saat di sini ya. Kelihatan itu. Kalau ini kan dia tutup ke atas karena mau nutup gap, tapi udah tutup sebelumnya, baru dia turun ke bawah. Jadi ini supply yang akan besar ya, banyak yang nyangkut juga di sini. Sekarang kita lihat dengan VPA Goto. Udah cepat aja lah ya. Oke, lalu kita lihat daily-nya juga. Oke nih Bapak Ibu, ini ada selling climax, auto resistance secondary test, ini ada fase akumulasi, break ya. Jadi kalau dia close, saya belum berhasil close. Nanti kalau dia close sebesar ini di atasnya, maka mungkin menjadi the best time for buying. Maka dia kalau memberikan turun, ya kita buy on weakness. Atau sekarang juga bisa dia turun lagi, kita cari di sini. Di bawah ini demand zone-nya. Jadi kalau turun terus sampai 50, buy aja nih. Bikin piramida. Ya Bapak Ibu, karena paling aman kata influencer ada di 50 perak. Kalau kita lihat strukturnya, memang ada sesuatu, volumenya. Nah, mudah-mudahan kalau kita dia turun itu kita mendapat diskon. Apakah akumulasi masih panjang? Biasanya masih panjang. Saya pernah nunggu 2 tahun. Ya, maksudnya sudah membaca 2 tahun tapi masuknya di bawah 2 tahun. Ya sama kayak sekarang masuk lah, mungkin masih bisa berjalan lagi. Kan udah berjalan 2 tahun lebih ya ini. Oke, kita lihat dengan foreign flow. VBP dulu lah. VBP Goto. Jadi wake off-nya seperti itu. Mudah-mudahan dia ada springnya. Saat ini nggak ada springnya. Oke, jadi kalau Pak saya mau main cepat, nggak mau sampai nunggu ke sana. Ini jadi target jual. Ini disebut dengan sell mother candle.
Jadi beli sekarang kena 80, jual setengahnya nggak apa-apa. Karena kan ini marking down, ini akumulasi, ini marking up. Tergantung ya time frame-nya. Jadi yang penting profit lah, seperti diajarkan kemarin di kelas. Ya ini ada gap, Bapak Ibu. Jadi antisipasi juga. Kalau mau masuk Goto, beli di sini. Karena ini demand zone-nya nih. Jadi dia kalau turun ke bawah, ini pasang. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya jangan lupa jaga atas berarti. Kalau daily mau main fast trade, beli di 60, jual 80 kan lumayan ya. Jual 88 atau 86. Kalau dia tutup misalnya belinya di 58 atau 60, lumayan itu. Sekarang kita akan lihat dia di foreign flow, PIF Goto. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Goto ya, Goto Gojek Tokopedia. Dia terjadi divergensi, sahamnya jatuh, tapi ini sebenarnya Goto di akumulasi asing sampai awal Agustus, kemudian distribusi sedikit. Nah, hari Jumat ada asing net buy 46 miliar, dalam 5 hari ada net buy tercatat 74,1 miliar, dalam 20 hari net buy 103,5 miliar. Jadi kita boleh katakan, karena 20 hari sudah net buy, kita katakan ini sudah mulai net buy nih. Di sini sudah golden cross, sudah hijau juga. Dalam 60 hari tercatat masih ada net sell 468 miliar, dalam 100 hari ada 261 miliar asingnya net buy. Jadi besok kalau dia turun ke 58 beli, 57 beli, 55 beli, 54 beli, pakai sistem piramida. Sampai 50 lah ya, supaya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para influencer. Oke, sekarang kita lanjut dengan MBMA. Alert MBMA. MBMA ini kita bahas di grup alumni. Dia adalah udah tahun lalu kalau nggak salah, salah satu saham yang wake off-nya belum terbentuk untuk struktur besar. Kita cek dengan Speedo MBMA. Dia berada di zona grid di hari Jumat, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Ya dia tinggal dicek weekly-nya saja ya Bapak Ibu. Tapi karena waktu terbatas, saya lanjut aja langsung start MBMA. MBMA berbalik, dia daily-nya berada di zona grid, terjadi 1, 2, 3, 4 hari sudah dia menguat. MBMA ini relatif terhadap composite. Kita lihat VPA, monthly, MBMA. Jadi harus dari top down ya, monthly. Oke, jadi wake off-nya belum terbentuk Bapak Ibu. Waktu itu saya ajak belinya di sini. Ya, jadi sekitar 300 itu saya punya akumulasi karena dia sudah punya stopping volume. Lihat. Selling climax, authorization secondary test ya. Jadi selama sementara ini dia tidak tes lebih rendah lagi. Mudah-mudahan dia tidak perlu tes lagi. Ini kita sebut seperti hyperdomic ya. Setelah itu volumenya meningkat. Dia candle-nya undecisive, volumenya agak turun. Tapi di sini kita lihat BDT-nya terjadi akumulasi. Masih oke lah. Struktur besarnya dia tidak membentuk new low. Mudah-mudahan ini adalah tapi kalau main siklus besar kan low-nya jauh ya. Kita lihat aja weekly lah. VPA, weekly, MBMA. Kalau monthly kan agak enggak logik kalau kita bahas untuk entry di weekly-nya. Tapi kalau weekly, logik untuk kita bahas di entry nanti di daily. Oke. Dia marking down ya. Ini namanya hypodomic Bapak Ibu. Sini di weekly-nya sudah terjadi berapa kali stopping volume dan terjadi peningkatan volume ya. Jadi dia adalah bottoming. Lalu di authorization secondary test, di sini mungkin ada coba tes tapi tidak tes ke bawah, tapi candlenya sudah merah. Di sini terjadi reakumulasi, maka ini ada demand zone, ya. Averaging saya mungkin sekitar di sini 350. Lalu dia naik ke atas, sudah ready to uptrend. Kalau ini menjadi the best time for buying, maka ini adalah menjadi second chance to buy. Ya, jadi dia break di body ini, dia turun ke bawah. Saat dia turun, volumenya juga turun. Saat dia naik, volumenya naik. Oke, saya masih pegang. Stop loss saya masih di sini mungkin. Pakai di weekly. Kenapa? Karena volumenya terjadi perubahan volume di sini. Regimenya berubah. Dan ini ciri-cirinya kalau dia bermain di weekly. Low, high, high, low, high, high. Selagi dia tidak membentuk new low di bawah ini. Di bawah 400. Masih aman. Oke, kita lihat sinyal weekly-nya, day move indicate strength, volumenya di atas rata-rata, bagus ya. Spread-nya di atas rata juga bagus. Close-nya di atas juga bagus. Trendnya uptrend bagus. Minor trendnya untuk 20 hari bagus. Untuk satu kuartal bagus juga.
Jadi memang masih uptrend A ke atas, tinggal kita sabar aja. Karena memang volatilitasnya meningkat. Kenapa? Karena dia berbenturan zona supply. Jadi sebelumnya, di tahun 2004, akhir, awal 2005, ini banyak yang nyangkut nih. Di tahun 2004 sampai ini banyak yang nyangkut di harga 700. Karena dia adalah zona supply. Kita bisa cek di sini. VBP Weekly MBMA. Jadi di sini banyak yang nyangkut nih. Wah, di sini juga sudah lawan. Ini ciri-ciri karena dia ngetes ya, jadi tebal. Tapi di sini banyak nih. Sekarang dia akan volatilitas tinggi, kecuali sudah break berhasil keluar. Artinya demand-nya kuat, tinggal yang atas ini saja. Kalau udah berhasil lewat, maka dia akan menjadi all time high. Paling nggak target kita, target saya sendiri, maka di sini exit. Oke, maka dia marking down. Nah, ini namanya hipodomik ya, wake off-nya naik ke atas. Stop. Jual di sini dulu. Kalau saya masih hold, tapi kalau dia turun sendiri, maka di bawah ini adalah buy on weakness saya ya, sekitar 4. Karena saya averaging-nya masih 350-an ini. Oke. Sekarang kita akan cek dengan VPA MBMA. Karena memang dibahas, jadi kawan-kawan yang sudah ikut workshop volume price analysis, kita mencari saham-saham seperti ini. Oke, kita lihat daily-nya. Daily-nya, kalau ini adalah the best time for buying, maka dia akan menjadi second chance to buy, maka ini adalah demand zone, ya. Tarik ke atas, averaging-nya kira-kira di sinilah. Karena saya sempat dia naik ke atas, ini sempat masuk di sini, sempat masuk di sini, sempat masuk di sini ya. Jadi dia berjalan masih skematiknya masih seperti itu. Walaupun volumenya kita lihat ya sama-sama lah. Kalau kita lihat dia turun volumenya yang penting kecil. Tapi di sini volatilitasnya tinggi. Jadi kalau yang mental-mental nggak kuat memang rentan ya. Oke, kalau kita lihat sejak Oktober memang volumenya menurun dan bentuk polanya banyak low volume, kecun. Nah, ini ciri-ciri khas memang si strong hand-nya angkat kaki. Ya, jadi mereka sedang bertarung untuk supply and demand-nya, volatilitasnya tinggi sekali. Oke, kita lihat sinyalnya saja. Dia candle-nya merah, tapi dia katakan no supply. Dia jatuh tapi nggak ada supply. Paham nggak? Nggak ada supply. Kalau ada supply, maka dia akan jatuh ke dalam lebih dalam. Nah, ini ditandai dengan volume yang down. Jadi, kalau dia turun lagi, Bapak Ibu yang ketinggalan bisa tunggulah di bawah ini. Kalau mau yang agresif, stop loss di bawah 525 atau di bawah 400. Stop loss-nya pasang di 400. 496 lah, 2 tick di bawah 500 ya. Kalau mau main di daily, weekly, tadi di bawah ini ya. Kalau lihat di daily, ini. Kenapa? Dia nge-swing. Set, break, test. Nanti kalau ini berhasil close di atas, baru kita pindahkan 2 tick di bawah ini. Sekarang ini belum kita pindahkan karena belum close di atasnya. Dan swing low-nya terdekat adalah ini. Pak, kenapa nggak dari sini? Yang di sini, karena swing dia belum untuk new higher high. Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF, MBMA. Jadi kalau mainnya di weekly ya, Bapak Ibu, entry-nya di daily. Berikut ini adalah foreign flow untuk MBMA. Jadi dia divergen, Bapak Ibu, asingnya terus distribusi, tapi sahamnya naik. Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang asingnya tidak dominan. Ya, kedua, memang lokalnya yang setir. Ya, sama saja itu sebenarnya. Nah, ini asingnya tidak dominan, Bapak Ibu. Jadi, dia distribusi, sahamnya naik. Oke. Ya, kalau dia tidak dominan dan tidak berkorelasi, ya jangan diperhatikan asingnya. Mungkin lokal nih yang berkuasa. Oke ya. Itu dia untuk MBMA. Terakhir kita lihat BBYB. BBYB ini salah satu saham digital yang bagus. Nah, kalau kebetulan saya pegang digital, kalau BBYB, kalau nggak pegang BBYB mungkin saya akan pilih Arto. Nah, untuk nasabah, saya buka juga akun Bank Neo ini, perbankannya, dan saya juga buka Bank Jago Syariah juga. Ya, bank-bank digital memang begitulah, banyak. Kalau Bank Neo itu banyak gimmicknya. Oke, kita cek alert BBYB. BBYB ini dia tidak fresh, Bapak Ibu, harusnya masuknya kita di bulan Agustus tanggal 4 ya. Dia sudah naik tinggi nih, kita cek dengan Speedo. Saya masuknya waktu masih di bawah 200 ini, BBYB. Bersamaan dengan waktu itu bergeraknya SCMA gitu. Speedo BBYB.
Netral dia, artinya supply dan demand sangat kuat untuk hari Jumat. Kita cek dengan star BBYB. Dia berada di zona hope, tapi agak melemah sedikit ini. Iya, harusnya agak melemah ya. Kita lihat weekly dulu. W star BBYB. Apakah masih ada harapan? Oh, sudah tinggi ya. Rawan koreksi kalau begini. Oke, rawan koreksi. Kita cek dengan VPA weekly BBYB. Jadi ini wake off-nya sudah terbentuk. Arto juga terbentuk. Naiknya jangan tinggi-tinggi. Oke, mohon maaf. Saya pakai struktur besar dulu. VPA monthly BBYB. Dia struktur wake off-nya bermain di weekly. Tapi harus lihat monthly-nya supaya kita tahu struktur wake off-nya sudah terbentuk. Jadi di kelas kemarin saya jelaskan kenapa dia tidak mungkin 2 kali. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini ada distribusi, ini adalah marking down. Sudah selesai, sudah wake off untuk BBYB. Lalu dia balik lagi ke akumulasi, ini ada selling climax, authorization, secondary test ya, ini ada spring mungkin. Nah dia break ke atas, mungkin ini akan menjadi the best time for buying nanti di weekly-nya, nggak tahu juga, mungkin sudah. Tapi kita lihat, ini kan regime tertentu. Satu siklus wake off. Ini juga nanti ada regime tertentu. Dia akan bergerak wake off. Cuman dia tidak akan sampai ke atas 2600 ini. Ya, karena wake off-nya sudah terjadi. Nanti di kelas Sabtu depan saya jelasin itu. VPA weekly BBYB. Jadi strukturnya sama kayak SMA. Saya belinya membaca strukturnya di weekly. Entry-nya nanti di daily. Oke. Ya, jadi ini struktur kecilnya. Akumulasi. Selling climax, ya ini adalah marking up, distribusi marking down. Selesai sudah. Oke, jadi kalau mau main cepat nanti di daily targetnya di 5000. Ini adalah selling climax, ini struktur ya. Ini the best time for buying, ini second chance to buy. Jadi sedang berjalan di fase D. Ya. Fase D ini. The best time for buying, fase D. Nah, ciri-cirinya volumenya square-nya berbeda ya. Mungkin fase C ada di sini nggak ke-detect. Ini the best time for buying, second chance to buy. Jadi dia sudah low, high, low. Ini udah fase D. Kalau naik ke atas fase E ya. Nah, kalau target Pak, saya mau profit taking di mana? Levelnya berapa nih harga ini? 500 ya. Cukup di situ jual 50%, sisanya lihat profit run. Kenapa di sini nanti kita detect banyak supply orang yang nyangkut, itu akan keluar. Tapi yang pasti kalau ini menjadi suatu fase akumulasi, mungkin ini fase B-nya. Lihat volumenya kecil-kecil ya. Jadi mungkin kalau ini fase B-nya sepanjang ini, dia akan naik lebih tinggi sedikit. Kenapa teorinya? Kalau dia benar ini dari Oktober 2024 adalah akumulasi, hampir 2 tahun dia sideways di sini. Kalau 2 tahun dia akumulasi, naiknya akan tinggi dibandingkan cuma 3 minggu akumulasi. Itu teori. Cuman yang beli di bawah 200, jualnya boleh di 500. Jual dulu setengah ya. Siapa tahu dia turun lagi, kita beli lagi di bawah. Yang pasti ini sudah fase berbeda. Kita lihat dengan VBP weekly BBYB. Kalau dia turun atau naik, di manakah di zona supply? Ya, sekarang dia turun karena ada supply-nya ya. Ini ya di sinilah. 1, ini ada supply 1. Ini ada supply 1, ini ada juga 1. 500 ya. Jadi kena ini kalau mau exit juga nggak apa-apa, 25%, jual 25%, keluar jual begitu. Nanti dia kan siklusnya sama ya. Nah, kalau udah turun, di mana belinya? Ini. Itu menjadi demand zone saat ini. Lalu kita cek dengan VPA BBYB. Di daily baru kita bisa tahu ya bahwa tidak untuk entry. Ya, tidak untuk entry. Di sini masuknya di sekitar 160, di bawah 200 dulu masuknya, dia tes di sini. Baru dia naik ke atas. Setiap dia selling buying climax dia turun dulu. Setiap dia buying climax dia turun dulu. Besok kita tunggu buying climax lagi ya. Kalau dia enggak, maka ini menjadi double top. Mungkin dia akan turun di sini. Ini aja menjadi head-nya, ini menjadi shoulder-nya. Gitu ya. Dia setiap dia buying climax selalu terjadi cun. Setiap dia buying climax selalu terjadi cun. Nah, ini kemarin tidak buying climax tapi ada cun. Ini dia cun.
terpantau distribusi ya, sedikit aja. Sinyalnya day move indicate strength, volumenya besar, di atas rata-rata dan close-nya low. Berarti ini supply-nya masuk dan dia rata-rata supply-nya dan dia ada climax fall down. Berarti ini supply-nya masuk cukup signifikan nih Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau dia masuk sebesar itu, dia akan turun dalam ya. Jadi besar itu, dia akan turun dalam, spread-nya besar, dia akan turun dalam. Tapi kemarin ini sayang dia tidak ada potensial buying climax ya. Cuman cun. Ya jatuh juga mungkin tidak sekuat inilah karena volumenya juga nggak kuat ini. Jadi stop loss di mana? Stop loss masih di sini terpaksa. Kecuali kemarin sudah close di atasnya baru stop loss bisa naik. Kalau agresif bolehlah dinaikkan ke lower downchian. Memang polanya begitu Bapak Ibu. Break nanti dia turun dulu, break nanti dia turun dulu. Target jual di 500-an. Kita lanjut dengan foreign flow. Oh, VBP dulu. VBP BBYB. Salah. VBP BBYB. Nah, kalau dia turun mau buy on weakness, ini zonanya. Kalau yang agresif bisa stop loss di sini karena ini ada demand zone. Dia kita stop loss di bawah dia, ya. Ini ada disebut dengan supply demand zone sekarang. Karena sudah dites, mudah-mudahan tidak jebol karena ada demand yang melawan. Nah, ini kalaupun dia turun mudah-mudahan ada absorption di sini. Karena ini ada rejection. Dan pun kalau dia turun ke bawah, demand ini mudah-mudahan kuat ya. Jadi dia sesuai target kita mungkin di atas 500 mulai ada profit taking karena ada weekly-nya tadi. Oke, kita lihat foreign flow BBYB. Baik Bapak Ibu, untuk BBYB Bank Neo Commerce asingnya volatilitasnya tinggi sekali. Mungkin dia tidak dominan atau gimana ya? Antar asing dia tidak terkoordinasi atau asing yang bukan institusi seperti BlackRock gitu ya ini. Goyang dia ya Bapak Ibu, sekali beli, 2 hari keluar jual besar. Hari Jumat kemarin sell 16,9 miliar dalam 5 hari ada net buy 27,9 miliar dalam 20 hari ada 15,4 miliar asingnya net buy, dalam 60 hari ada 14 miliar net buy, dalam 100 hari ada sisa 1,5 miliar net buy. Jadi lihat nih. Bulan Agustus keluar besar, masuk besar, ya masuk besar, keluar besar, masuk besar, keluar besar, masuk besar, keluar besar sedikit. Jadi hingga di sini dia asik bolak-balik aja golden cross, dead cross karena memang terjadi cun juga keluar masuk ya dalam skala daily ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk weekly stock analysis. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Nanti coba Bapak Ibu ulang-ulang Adaro. Kita akan coba buatkan tutorial trading plan-nya. Dalam catatan saya sudah masuk sebenarnya di sana, tapi kalau ada kesempatan turun, saya akan jaga atas jaga bawah juga karena masih ada cash alokasi untuk masuk di Adaro. Itu saja ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, share dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.